Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Denny Chandrianto, guru biologi dari SMA 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang virus ya. Ini materi biologi kelas 10 di semester 1. Nah, apa itu virus? Kita lihat penjelasannya ya. Kita lihat penjelasan tentang virus berikut ini. Pernahkah kalian berinteraksi dengan teman atau anggota keluarga kalian yang mengalami flu? Kemudian kalian juga mengalami gejala flu beberapa hari selanjutnya. Nah, penularannya cepat dan tanpa kita sadari ya. Seperti yang kita ketahui bahwa flu disebabkan oleh virus. Nah, apa itu virus ya? Jadi bagaimana awalnya virus ini ditemukan? Kita simak penjelasan berikut ini. Jadi penjelasan atau penyelidikan tentang objek-objek yang makhluk yang sangat kecil yaitu sudah dimulai sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723 ya. Nah, perkembangan mikroskop ini mendorong berbagai penemuan di berbagai bidang biologi. Salah satunya adalah partikel mikroskopik yaitu virus. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya mengenai penemuan virus ini? Jadi, sebentar, saya geser dulu. Pada tahun 1882 ya, ini penemuan virus itu dimulai tahun 1882 dengan adanya penyakit yang menimbulkan bintik kekuningan pada daun tembakau. Jadi seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer, dia melakukan penelitian tentang penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Jadi penyakit mozaik ini menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi terhambat atau kerdil dan daunnya berwarna belang. Nah, pada tahun 1892 ya, ahli biologi Rusia bernama Dmitri Ivanovsky dia membuat eksperimen. Jika ekstrak daun yang terserang penyakit mozaik dioleskan pada daun yang sehat, beberapa waktu kemudian daun yang sehat itu terserang penyakit. Nah, akan tetapi jika ekstrak tersebut dipanaskan sampai mendidih dan setelah didinginkan lalu dioleskan, itu tidak menyebabkan sakit pada daun yang sehat. Nah, Ivanovsky menyimpulkan sementara bahwa penyakit mozaik pada tembakau ini disebabkan oleh bakteri patogen ya. Kemudian di tahun yang sama nih peneliti yang lain namanya Martinus Willem Bezenrijk, dia ilmuwan Belanda melakukan percobaan berdasarkan penemuan Ivanovsky. Ia mengoleskan getah daun tembakau hasil saringan dari satu tembakau ke tembakau lain secara berjenjang. Mula-mula dia menyaring getah daun tembakau yang terkena penyakit dengan saringan keramik, kemudian getah hasil saringan itu dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Ya. Nah, selanjutnya getah daun yang sakit ini pun disaring lagi dan hasilnya dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Tembakau yang sehat ini juga terkena penyakit lagi. Ya. Nah, dengan demikian seterusnya ini berarti bahwa bakteri patogen itu mampu berkembang biak. Ukurannya sangat kecil karena bisa lolos dari saringan keramik. Nah, dugaan tentang bakteri yang berukuran sangat kecil itu ternyata keliru ya. Jadi pada tahun 1835, Wendell Meredith Stanley ya dari Rockefeller Institute Amerika Serikat, dia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik tembakau. Dan ia menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri. Jika kristal virus diinjeksikan ke tanaman tembakau yang sehat, virus itu akan aktif mengganda dan menyebabkan penyakit. Karena virus dapat dikristalkan berarti ia bukan sel. Nah, virus dianggap sebagai peralihan benda dari abiotik dan biotik ya. Virus yang menyerang tembakau ini diberi nama virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus, disingkatnya itu TMV. Dan keberhasilan dari Stanley ini menjadi pendorong semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang virus ya, atau istilahnya virologi. Oke, nah menarik ya sejarahnya nih. Kemudian bagaimana menurut kalian ya, ini apakah virus ini makhluk hidup atau bukan ya? Nah, kita simak penjelasan berikutnya mengenai ciri-ciri virus ini agar kita lebih paham tentang apa itu virus ya. Oke. Nah, ciri-ciri virus. Jadi, ciri-ciri virus ini sering
diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas ya. Nah, berikut ini ada beberapa ciri virus. Jadi yang pertama itu virus memiliki ukuran yang sangat kecil, sangat renik ya, 25 sampai 300 nanometer ya. Jadi lebih kecil dari bakteri. Oleh karena itu ukurannya itu sangat kecil, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Kalau mikroskop yang di lab-lab sekolah mungkin tidak bisa melihat virus ya, tapi harus ke lab-lab yang besar. Nah, yang kedua itu virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ya, jadi salah satu nih DNA atau RNA. Kalau di makhluk yang lain kan ada DNA dan RNA, tapi kalau di virus ini dia spesifik hanya memiliki DNA di dalamnya atau RNA. Nah, virus merupakan organisme yang non seluler. Nah, jadi ini bisa disebut sebagai organisme yang bukan sel ya, bisa disebut sebagai bukan sel karena dia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel dan tidak bisa membelah dirinya sendiri ya, tidak bisa memperbanyak dirinya sendiri. Lalu kemudian virus ini hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga dengan parasit intraseluler obligat gitu ya. Jadi parasit sepenuhnya nih si virus ini. Oke, nah bagaimana struktur tubuh dari virus itu sendiri ya? Seperti apa sih tubuh virus ini gitu? Apakah sama dengan makhluk lain gitu ya? Nah, jadi partikel lengkap virus itu kita sebut sebagai virion. Jadi satu virus lengkap itu kita sebut dengan virion, terdiri dari asam nukleat yang dibungkus oleh protein pelindung yang kita namakan dengan kapsid. Nah, asam nukleat yang dibungkus kapsid ini kita sebut sebagai nukleokapsid. Nah, asam nukleatnya seperti yang sudah saya sampaikan terdiri dari DNA, deoksiribonukleik asid atau RNA. Oke, ya. Nah, kemudian kapsid ini tersusun atas subunit protein identik yang kita sebut sebagai kapsomer ya. Nah, ini. Oke. Kapsomer. Nah, ini ya. Jadi kapsid ini tersusun atas subunit protein identik yang disebut dengan kapsomer. Selain nukleokapsid ada virus yang memiliki bagian luar seperti selubung, ekor, kepala dan lain-lain ya. Jadi ada juga virus yang seperti ini nih. Ya, jadi seperti kalau orang-orang menyebutnya virus T ya. Nah, jadi dia memiliki kepala, ekor dan ini ya. Dan bagian bawahnya dan bagian ekor. Nah, jadi virus yang lengkap seperti ini disebut dengan virus kompleks. Ini adalah contoh dari virus bakteriofag dan bagian DNA-nya ada di bagian dalam sini ya. Oke. Kemudian, nah ini contohnya salah satu virus kompleks ya, bakteriofag. Ini virus yang menyerang bakteri, makanya disebut sebagai bakteriofag. Ya, tersusun dari kepala, ekor dan serabut kaki. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Bentuk virus ya. Bentuk virus itu seperti apa ya? Nah, bentuk virus itu bentuknya macam-macam ya, tergantung daripada jenisnya. Ada yang bentuknya bulat ya, seperti batang, oval, silindris. Ada yang juga bentuknya tidak beraturan ya. Ada juga yang bentuknya seperti huruf T seperti yang tadi ya. Nah, bentuk yang bulat contohnya itu seperti virus-virus umumnya, virus influenza ya, dan juga virus penyebab AIDS ya, HIV. Juga ada virus yang berbentuk batang seperti virus TMV ya. Terus ada virus yang berbentuk silinder, misalnya seperti virus rabies gitu ya. Virus rabies dan virus yang berbentuk T itu misalnya yang menyerang bakteri ya atau bakteriofag. Oke. Nah, ini kalau dilihat di tampilan 3D-nya seperti ini ya, kalau tampilan Microsoft-nya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh virus yang berbentuk bulat ya. Ini virus HIV, kemudian ini contoh virus yang berbentuk helix, ini virus mozaik tembakau, kemudian ini yang berbentuk silinder, ini contoh pada genus Lyssavirus ya. Lalu kemudian ini contoh virus rabies ya. Ini yang berbentuk T, ini bakteriofag gitu, yang menyerang bakteri Escherichia coli.
Lalu kemudian ini adalah virus yang menyerang pada tanaman padi ya, penyakit tungro ini yang berbentuk jarum seperti ini. Lalu kemudian ini adalah virus yang berbentuk polihedral, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya macam-macam ya, tidak hanya ini dan masih banyak lagi. Nah sekarang di antara kalian ini ada yang tahu nggak ada berapa jenis sih virus itu gitu ya? Ada yang tahu bagaimana cara mengelompokkannya? Bagaimana kita mengelompokkan virus ini ke dalam virus DNA, ini dalam bentuk virus RNA gitu ya. Nah, jadi para ahli itu mengelompokkan virus itu biasanya itu berdasarkan materi genetik yang dikandungnya ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana klasifikasi virus dan juga bagaimana reproduksi virus atau bagaimana virus itu bisa memperbanyak dirinya. Oke, simak terus di channel ini, silahkan di subscribe. Di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana virus bereproduksi dan bagaimana mengklasifikasikan virus itu sendiri. Oke, nah demikian yang bisa saya sampaikan mengenai virus ini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.